Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Fitriana dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Selama saya melakukan kegiatan ini, saya difasilitatori oleh Ibu Indah Wiharti dan Ibu Heni Ambayati selaku pengajar praktik saya. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Disiplin Positif. Pada koneksi antar materi modul 1.4, tugas 1, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penerapan disiplin positif, yang pertama yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, sebagai pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang keempat, dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Yang kelima, kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Dan yang terakhir, jika budaya positif terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada posisi kontrol seorang guru terdapat 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid melalui kegiatan diskusi. Keyakinan ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pada segitiga restitusi ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk siswa-siswi memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Pada keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua yaitu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. 1. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif,
kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan yang kedua yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Selain itu, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pada refleksi kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya refleksi yang ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman dalam posisi kontrol saya sebagai guru yang selama ini tidak sebagai manajer. Ketika dalam kelas dan setelah mengetahui posisi kontrol guru, saya merubah dalam pembelajaran untuk menjadi manajer bagi murid. Dulunya, penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang terjadi di sekolah, saya sebelum mengetahui modul ini saya lebih banyak menerapkan posisi sebagai pengawas dan sekarang berubah menjadi pembuat rasa bersalah teman maupun manajer. Refleksi selanjutnya yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya yaitu nyaman karena lebih dapat berdiskusi banyak dengan murid. Murid juga lebih percaya untuk bercerita secara jujur pada saya, sehingga saya merasa lebih bisa masuk lagi dalam kehidupan mereka, sehingga dapat menuntun mereka kepada jalan yang mereka harapkan. Pada refleksi selanjutnya yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu dibaiki? Menurut saya, pada penerapannya, hal baik yang saya lakukan adalah dalam mengambil posisi diri saya sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi pada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun, saya perlu memperbaiki diri saya untuk bisa terus konsisten dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Refleksi selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, posisi saya sebelumnya adalah lebih menjadi penghukum dan pengawas. Perasaan yang saya rasakan lebih pada sering merasa gagal dan putus asa akan apa yang saya sudah lakukan, namun mereka tidak berubah. Saat setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi sebagai manajer. Perasaan yang muncul adalah merasa lebih santai, karena jika murid masih mengulangi perbuatannya, saya menjadi sadar bahwa semuanya perlu proses, sehingga saya merasa masih ada waktu untuk mereka dapat memperbaiki perilaku mereka.
Perbedaannya terasa pada sikap saya dalam memperlakukan mereka. Saya merasa lebih nyaman dan murid lebih terbuka kepada saya. Refleksi selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Bagi saya pernah, namun lebih pada tahap validasi tindakan yang salah, sehingga tidak memberi kesempatan pada peserta didik untuk mencari solusinya sendiri atas perbuatan mereka. Refleksi selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Bagi saya, hal penting lain yang perlu dipelajari adalah terkait bagaimana langkah-langkah memenuhi 5 kebutuhan manusia yang bisa dilakukan di sekolah, serta bagaimana cara dapat menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah atas pentingnya nilai-nilai kebajikan bagi mereka.